Haleluya. 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 Amin. Ibadah ini akan kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, di dalam ibadah kita, ibadah Bapak Gereja Pentakosta Indonesia, walaupun secara live kita boleh laksanakan lewat aplikasi Zoom, kita berdoa ibadah ini boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah ini Tuhan boleh hadir lewat kuasa Roh Kudus. Berdoa untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan bahwa sentuh evangelis Hanenggolan, dan juga berdoa untuk acara kita bersama kaum bapak yang ada di rumah mereka masing-masing. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Di akhir pujian kita Bapak Guru Silalahi akan memimpin kita di dalam doa, mempersembahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan lewat pujian kita yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Kita angkat pujian ketika aku berdoa Yesus. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ya, lepaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi ketika aku berputus asa. Haleluya Yesus. Ku datang kepada Yesus. Lepaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selamat. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggi, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Oh haleluya, mulia nama-Mu, haleluya, ku agungkan nama-Mu, Yesus.
dengan sekeluar Tuhan, Kau boleh Tuhan bersatukan kami malam yang indah ini, boleh menyenangkan hati Tuhan, memuji-puji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang baik. Bapa di dalam surga, Kristus Yesus Tuhan kami yang maha kudus. Inilah hidup kami datang Tuhan kepada-Mu. Engkau ya Tuhan, Engkau ya Bapa yang mengkuduskan kami. Boleh Tuhan memimpin kami dalam ibadah kami, kebaktian Engkau Bapa, gereja Pentakosta Indonesia sedang sisi nama Raja ya Tuhan, dan inilah kami yang boleh hadir ya Tuhan, nilai Engkau Bapa yang memimpin kami ibadah lepas ibadah, bahkan Tuhan Yesus Tuhan kami boleh Tuhan disiarkan secara langsung melalui aplikasi alat komunikasi yang ada kami menggunakan Tuhan Yesus Tuhan kami siarkan secara langsung pada saudara-saudara kami yang lain yang ingin ambil bagian Tuhan. Tuhan boleh berlangsung dengan baik dan sempurna, sehingga ketika yang orang-orang yang lain melalui aplikasi boleh melihat siaran langsung ini Tuhan, mereka juga akan boleh merasakan hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan boleh memimpin setiap kehidupan mereka. Bahkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, firman Tuhan saat sebentar lagi akan Tuhan sajikan bagi kami yang dipersiapkan oleh hamba-Mu Bapak Sintua kami Hanenggulan. Tuhan Yesus Allah yang baik dalam surga, mari urapi Tuhan secara khusus hamba-Mu sehingga penyampaian firman Tuhan boleh sedemikian Tuhan kami nikmati, yang menjadi kekuatan kami, sukacita yang baru dalam kehidupan kami, untuk melangkah seturut kehendak-Mu, melayani seturut dewan kehendak bimbingan kami Tuhan oleh firman Allah yang hidup, sehingga Tuhan kami lebih lagi mengenal lagi Tuhan akan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah yang baik dan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hadirlah Engkau secara khusus di ruangan ini Tuhan, memimpin kami dalam ibadah kami Tuhan yang kami adakan pada saat ini. Engkaulah yang memimpin kami, bahkan anak-Mu Tuhan Bapak di Manurung, biarlah Engkau memimpinnya lewat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga lewat puji-pujian penyembahan kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu, yang dipimpin oleh anak-Mu Tuhan, kami boleh rasakan hadirat Tuhan, dan Engkau yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami, dan berkat Tuhan akan boleh senantiasa. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah ini. Berfirmanlah Engkau Bapakku yang baik. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan, dan seluruh rangkaian ibadah ini kami persembahkanlah ini kepadamu Tuhan. Engkaulah yang memimpin ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir nanti Tuhan oleh kuasa-Mu yang dipimpin oleh hamba-Mu. Terpuji Engkau Bapa yang kudus, Allah kami yang Tuhan, malam hari yang indah ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Raja atas semesta.
sebab tenang di badai. Haleluya. Tuhan telah bersama pada Raja atas semesta. Tenang kau kita ulangi pujian ini. Lingkupiku dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Dengan kuasa. Sekali lagi kita katakan, lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu, sayapmu. Naungiku dengan kuasa Tuhan di saat badai bergerak, akan terbang bersamamu, terbang bersama Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau di saat badai bergerak. Oh haleluya, akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Puji Tuhan. Itulah kebanggaan kita sebagai anak Tuhan. Saat badai bergelora, kita diberikan Tuhan kuasa dan dilengkapi. Kita mau terbanglah bagai Raja Wali mengepakkan sayapnya dan menerima kuasa dari Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah ibadah kedua kaum Bapa setelah hari Pentakosta. Dan kita percaya ibadah ini akan boleh berlanjut terus. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan boleh berkarya bagi kita, kaum Bapa. Dan kami juga bersyukur kalau kaum ibu juga ada bersama dengan kita dan saudara kita. Satu hal yang kita tahu, persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Maka ibadah ini adalah bukti bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Dan bagaimana kita boleh selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ketika diperhadapkan kepada berbagai persoalan, kita timbul seperti emas. Dan hari ini juga kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Kita akan buka ruang kesaksian bagi kaum Bapak juga yang berada di rumah masing-masing. Jikalau ada yang mau menyaksikan, supaya boleh melambaikan tangan, nanti Bapak Guru yang sebagai operator ada boleh memberikan kesempatan. Dan juga di tempat ini juga ketika kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, kita memberikan waktu. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan pujian napor siai ikon semonang doi, napor siai ikon semonang doi. Haleluya. Napor seai ikon semonang doi, napor seai ikon mula, napor seai
di ikon marpa. Baboa mangolu do sai malungu do tuna soda nang disa sai paju pangga rabo tahina holo. Haleluya, haleluya, molodu roh Kristus Yesus Tuhan. Adana tuakan apa saya. Haleluya, haleluya, marlo jemaat Tuhan, marlo jemaat Tuhan. Hopina selami si mani doa si asini roham asini roh alani Tuhan alani Sona sogo dinasona alani Tuhan dari ale Tuhan sona sogo dijolo dinasona dihasona. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan. Saya juga menyaksikan kehidupan saya pribadi. Hari Senin saya berangkat ke daerah Kisaran dan bersyukur kepada Tuhan. Memang perintah ini dan surat ini kami terima dari pimpinan, tapi kami tanyakan bagaimana keadaan COVID. Tapi dengan persyaratan juga suatu perusahaan besar Bakri mengizinkan supaya tidak ada masalah. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya perjalanan kami dan tugas itu boleh kami selesaikan dengan baik. Dan tadi pagi, tadi setengah hari, jam 2 tepat kami boleh tiba di Kota Medan, kembali dari sana menyelesaikan tugas. Dan puji Tuhan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bahkan ketika saya berdoa untuk apa yang akan kita doakan malam hari ini, yang muncul di dalam pikiran saya selama seminggu ini adalah bagaimana kita boleh menunjukkan siapa diri kita. Dan menjadi topik itu ketika itu saya boleh terima dengan judul dan topik doa adalah statusmu adalah dirimu. Tapi ketika saya berdoa tadi pagi, sebelum saya memberikan pengumuman ini, Tuhan boleh saya merasakan kayaknya belum bisa. Karena mungkin ini terlalu bagaimana mungkin. Itu perasaan saya dan yang muncul di dalam pikiran. Belum saatnya yang tepat untuk menyatakan itu. Karena keadaan kita dan media sosial kita juga ada status, ada yang ini yang mungkin anu pulau baik nih, bah. Waduh, kaum bapak, karena nama bahas status. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga boleh berikan hari ini kita mau sebelum masuk ke sana. Dan mungkin itu minggu depan kita doakan sebagai topik doa kita. Ada firman Tuhan yang boleh Tuhan izinkan saya baca juga, bahwa kita harus memiliki mental yang baik-baik. Kita mau buang mental seperti mental budak di dalam kehidupan kita. Makanya topik doa kita hari ini kita doakan, buanglah mental budak. Apa artinya? Ketika saya membaca firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Tuhan boleh memberikan mujizat-mujizat. Rencana Tuhan untuk boleh memindahkan mereka dari tanah perbudakan ke suatu tanah perjanjian. Bahkan Tuhan memberikan suatu dimensi yang baru kepada mereka dengan janji yang luar biasa. Yang Tuhan boleh nyatakan banyak berkat dan banyak yang boleh mereka nikmati.
Tetapi untuk menuju itu, Tuhan lihat prosesnya. Bagaimana bangsa Israel yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan berikan mujizat-mujizat dengan membelah laut, mereka boleh lewati. Bahkan ketika mereka kepanasan, Tuhan boleh berikan tiang awan. Ketika mereka di malam hari, Tuhan boleh berikan tiang api. Tapi apa yang mereka lakukan? Selalu dan selalu mengeluh. Bahkan dia katakan, bagaimana kami Musa kau bawa kemari untuk mati, lebih baik kami. Ini yang firman Tuhan tunjukkan. Lebih baik kami di tanah Mesir untuk bekerja. Lebih baik kami menjadi seorang budak. Padahal Tuhan sudah janjikan ada rencana Tuhan. Tempat yang sungguh indah. Tempat perjanjian. Suatu tempat yang boleh berlimpah susu dan madu. Tuhan sudah tunjukkan. Dan Tuhan sudah akan boleh berikan kepada mereka. Tapi ketika di dalam persoalan itu, perjalanan mereka, persoalan dari diri mereka sendiri, mengatakan, lebih baik kami menjadi budak daripada menerima janji Tuhan. Hari ini, hamba Tuhan Tuhan boleh pakai. Bagaimana kita boleh membuang mental-mental seperti itu. Pikiran-pikiran seperti itu. Yang memiliki pikiran yang boleh benar-benar optimis. Untuk boleh menerima janji Allah dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Itulah yang akan kita doakan hari ini. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Bukan rancangan kecelakaan. Dan saya juga seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Ketika kami sudah mulai merencanakan suatu rencana, waduh Tuhan, dan Tuhan. Ketika saya diskusi kepada istri di rumah, saya bangga punya Allah yang luar biasa. Dan juga boleh Tuhan berikan penolong. Ketika kami mulai membuat atau mulai merencanakan, membangun tempat tinggal kami, sekali-sekali itu kecil, membangun rumah di daerah Selambung. Istri saya sudah mengatakan, ayo kita doakan itu akan jadi. Tahun 2019 harus jadi. Tapi dalam hati saya, dan mungkin tak naruh kepeng, tak. Di tahun 2019 ini kami sudah berencana akan memulai. Tapi itulah pemikiran kami, mungkin hati saya pribadi yang selalu ada sanggup. Saya berfokus kepada biaya. Tapi istri saya katakan berfokus kepada janji Tuhan. Maka ketika kami mulai berdoa, bagaimana caranya? Berdoa dan berdoa. Apapun rencana kami, saya katakan kepada berdoalah. Jadi belum rencana nami doho inata pulo idokon tatami akun ini terus. Wah, ini akan bakalan jadi. Ini bakalan jadi. Ketika kami sudah berdoa tahun 2020 kami akan mulai. Tuhan boleh berikan. Dan kami sudah mulai itu sekitar masih 1,5 bulan. Dan mohon doa itu bangunan yang sedang dibangun masih sebatas, masih atap. Tapi mungkin oleh karena biaya kami hanya iman.
Dan lupa Allah Tuhan nama rupiah Allah Tuhan nama guru dibaheni oleh Tuhan Allah Tuhan nama rupiah Allah Tuhan rupiah. Puji Tuhan. Memang benar, apapun yang terjadi, hanya Tuhan yang mampu memberi kemampuan, kekuatan, yang mampu membimbing dan mengarahkan kita untuk lebih lagi. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Tidak yang lain. Puji Tuhan. Kaum Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur malam ini, walaupun dengan keadaan seperti ini, tetapi kita masih tetap melakukan ibadah. Seperti banyak orang berkata, umat manusia sekarang hanya takut kepada corona, tetapi tidak takut kepada Tuhan. Tetapi umat-umat Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia, orang-orang percaya kepada Yesus, selalu takut dan tunduk taat kepada Tuhan. Itu sebabnya kita beribadah. Puji Tuhan. Baik. Firman Tuhan yang akan kita doakan sudah banyak tadi diterangkan pengurus kita oleh mana bainam engasi wisudi disodorkan kepada kita dari Keluaran 14 ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini.
Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, dan pengurus kita memberi judul buang mental budak. Membuang mental budak. Saya coba membuka, itulah enaknya zaman sekarang, karena Mbah Gokil bisa cepat menjawab setiap apa yang kita pertanyakan. Mental itu adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon sesuatu hal. Sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal. Mental itu sama dengan pikiran. Nah, saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, di dalam Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu teh. Coba baca itu. Jangan coba. Kenapa kebetulan kaum bapak enggak apa-apa? Dapat dong? Amsal 4 ayat 23. Dapat dong? Oh, itu beruri kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang terutama harus kita perhatikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya harus hati-hati memperhatikan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, pengurus tadi sudah menerangkan bagaimana sikap orang-orang Israel, pemikiran orang-orang Israel yang sebenarnya oleh karena sesuatu hal maka mereka berkata demikian. Sebab kejadian orang Israel berada di tanah Mesir, ada faktor-faktor, ada penyebab-penyebab yang terdahulu dilakukan oleh umat Tuhan berakibat kepada keturunannya. Jadi nenek moyang mereka yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan berakibat kepada mereka. Itulah yang mereka alami di tanah Mesir. Tetapi Tuhan tidak mau umat-umat Tuhan di dalam perbudakan. Puji Tuhan. Tuhan tidak mau dan tidak mengingini orang-orang percaya, orang-orang pilihan berada di dalam perbudakan ini. Jikalau kita mereview bagaimana Allah menciptakan, menjadikan Adam yang pertama dengan segala berkatnya di sana, semua tersedia. Tidak ada yang kurang. Semua tersedia. Tetapi berkat Tuhan juga berlimpah kepada manusia, termasuk hak kebebasan memilih, free will. Tuhan berikan. Jadi artinya seperti para hamba Tuhan yang lain berkata, manusia bukan seperti robot, bukan robot.
Tetapi Allah berikan pemikiran, Allah berikan hati untuk dijaga. Puji Tuhan. Disinilah letak persoalan manusia pertama. Tidak dapat menjaga hatinya sehingga perbudakan itu datang kepada mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hati ini perlu kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Bapak, Ibu, saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, khususnya kaum bapak, dimanapun kita berada yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini, orang Israel yang berada di tanah Mesir sudah mengalami perkembangan di dalam pemikiran, mengalami perkembangan di dalam kuantitas, kualitas, tetapi seperti judul yang kita dengarkan, masih ada di antara mereka mental Buddha. Artinya mereka masih senang di dalam keadaan itu, padahal Tuhan tidak menginginkan kita di dalam keadaan. Kaum bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana pengurus berkata bahwa orang Israel ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir dengan segala daya upaya yang dilakukan, dengan berbagai mujizat Tuhan yang dilakukan melalui Musa, supaya Israel mengetahui bahwa benar Allah bersama mereka. Mereka bersuka cita memang, dan mereka mengikuti arahan, ajakan, dan bimbingan Musa yang diberikan Allah kepadanya. Di dalam perjalanan ini mereka mengalami suatu goncangan ketika orang-orang Mesir menyadari kelalaiannya menurut mereka. Sebab Allah juga yang bertindak di sana. Kalau kita baca dari awal, bahwa Tuhan membuat hati orang Mesir menjadi bebal, menjadi keras kepala. Ini menjadi persoalan bagi kita umat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang perlu kita doakan. Barangkali masih ada yang memiliki sifat seperti ini, yang tidak menyadari bahwa hidupnya masih dikuasai oleh keadaan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, ketika mereka berjalan, di sana diterangkan bagaimana orang Mesir mengejar mereka, sebab mereka sudah berada di depan Laut Tiberias. Artinya di depan ada persoalan, di belakang ada yang mengejar persoalan juga. Dalam perjalanan ini kita sering seperti ini untuk melihat berkat Tuhan. Terkadang kita tidak menyadari dan alhasil kita memakai jalan pemikiran kita sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mengandalkan pikirannya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan bertaruh harap kepada Tuhan. Orang-orang Israel melihat keadaan itu mengandalkan pikirannya. Sebab apa? Sebab tantangan yang mereka hadapi ada di depan. Orang Mesir mengejar mereka dari belakang. Artinya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Itulah yang kita baca tadi. Bukankah ini telah
kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ketika orang Israel mengandalkan pemikirannya, ketika kita umat-umat yang dikasih oleh Tuhan mengandalkan pikiran kita, sering kita mendapati kendala yang besar yang membuat kita berkeluh kesah di dalam perjalanan. Ketika mereka gusar dalam keadaan itu, kalau kita baca selanjutnya, janganlah takut, Allah akan memberkati kita. Puji Tuhan. Itulah jawaban Musa. Allah akan membebaskan kita, janganlah takut. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, singkat ceritanya, bahwa memang Tuhan menyeberangkan mereka, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana, sebab orang-orang yang mengejar mereka mati tenggelam di telan air. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, memang terkadang demikianlah kehidupan kita. Tetapi ketika Musa menemukan mereka, jangan takut. Nah, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, ini yang perlu kita renungkan dalam pemikiran kita, sehingga mental budak ini, pemikiran, penghayatan akan keadaan kita, bahwa kita adalah umat-umat tebusan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, Roma 8 ayat 15 di sana dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan 1 Korintus 12 ayat 13 di sana dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi